It's clear that the true problem of our nation are much deeper than gasoline lines or energy shortages, than inflation or recession. And I realize more than ever that as president, I need your help. Ngomongin mobilitas dan infrastruktur di negara Paman Sam, emang identik banget sama jalanannya yang sangat luas, lebar, serta aspalnya yang sangat bagus. Apalagi perjalanan antar state itu panjang-panjang banget dan memakan waktu yang lama kalau pakai mobil. Mungkin buat sebagian orang berpikir kayaknya seru banget nih ngadain balapan ilegal di sana karena jalan tol antar state yang lebar dan panjang-panjang. Yap, ini dia awal mula balapan Cannonball Run. Sebuah balapan ilegal di Amerika dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Mendapat julukan coast to coast karena balapannya dari ujung ke ujung, yaitu dari New York City ke Los Angeles di state California. Total jaraknya itu sepanjang 4.677 km. Gokil! Top speed mobil bukan yang paling utama di sini, karena yang utama adalah daya tahan mesin, kapasitas tangki, serta kemampuan untuk tidak ketahuan polisi. Kita akan bahas sisi kelam balapannya, serta mobil-mobil yang memecahkan rekor. Simak terus di UCR Channel. Ketika gue kecil, gue nonton film The Cannonball yang menurut gue seru banget serta nggak kalah lucu. Film yang disutradarai oleh Hal Needham berhasil membuat orang jadi suka kebut-kebutan. Ya, gue pikir sih balapan di film itu cuma fiksi aja. Tapi ternyata terinspirasi dari kejadian aslinya yang jauh udah ada sebelum film ini dibuat. Dari sumber Gear Junkie, sebelum ada nama Cannonball, balapan lintas Amerika sudah ada sejak tahun 1900-an awal. Tepatnya pada tahun 1903 dari San Francisco ke New York City menggunakan sepeda motor. Pengendaranya adalah George Adams Wyman yang menempuh 6.000 km dengan waktu 51 hari. Kira-kira masuk angin gak tuh ya? Kemudian pada tahun 1915 balapan lintas Amerika mulai menggunakan mobil, yaitu menggunakan Stutz Bearcat yang dikendarai oleh Erwin Baker dengan waktu 11 hari dari Los Angeles ke New York City. Dengan jarak sekitar 4.600 km, kecepatan rata-ratanya 80 km per jam, which is itu udah kencang banget buat mobil pre-war yang hanya memiliki 60 horsepower pada mesin 6300 cc 4 silindernya. Dan akhirnya pada tahun 1971, Cannonball Run resmi jadi nama balapan lintas Amerika dari New York ke California. Nama Cannonball Run dibuat oleh Brock Yates, seorang penulis atau editor di majalah Car and Driver sekaligus juga pembalap mobil. Fakta menariknya, Brock Yates juga sebagai penulis skenario dalam film The Cannonball. Sebenarnya, balapan ini dibuat sebagai bentuk selebrasi melewati jalan tol interstate Amerika yang punya infrastruktur bagus. Jalannya lebar, aspalnya mulus, jadi kegoda buat ngebut. Alasan lain dibentuk balapan ini adalah sebagai bentuk protes ketatnya undang-undang lalu lintas pada masanya, terutama di batas kecepatan. Ya emang, jalan tol Amerika nggak kayak di Jerman, yang di beberapa bagian nggak ada speed limitnya sama sekali. Jadi para penduduk Amerika ingin melampiaskannya dengan cara kebut-kebutan dari ujung ke ujung. Balapan Cannonball Run pertama dilakukan oleh Brock Yates bersama timnya sebanyak 3 orang. Mobil yang digunakan itu nyentrik banget, yaitu menggunakan Dodge Custom Sport Van yang memiliki mesin 7.200 cc V8. Waktu yang ditempuh adalah 40 jam 51 menit dengan kecepatan rata-rata 116 km per jam. Brock Yates kemudian ngetes lagi pakai Ferrari Daytona Coupe berpasangan dengan pembalap Dan Garney. Kapan lagi nih atlet balap resmi yang ikut NASCAR, SCCA, bahkan balap endurance, tapi malah tetap ikutan balap ilegal di jalan? Mobil dengan 4.400 cc V12 tersebut menempuh 35 jam dengan kecepatan rata-rata 133 km per jam meskipun sempat melaju 282 km per jam. Fakta menariknya, nama Cannonball Run sempat diubah menjadi US Express pada tahun 1980 sampai 1983 karena pembuat Cannonball Run yaitu Brock Yates tidak ingin melanjutkan event balap ini untuk alasan safety para pengendara lain. Jadi setelah tahun 1980-an ke atas, balapan ini sudah tidak dipimpin lagi oleh Brock Yates meskipun pesertanya masih banyak banget. Ketika masa-masa US Express, ternyata mulai banyak polisi yang menyadari bahwa ada sebuah grup yang suka balapan liar.
Sehingga hambatan terbesar dalam balapan ini adalah polisi yang bertugas. Hal tersebut karena ada beberapa laporan dari pengendara lain yang terganggu, apalagi film The Cannonball rilis pada tahun 1981. Sehingga kalau polisi ngeliat mobil lagi ngebut di tol, itu udah pasti beranggapan bahwa pengendara tersebut adalah anggota Cannonball Run. Karena hal tersebut, beberapa tim ada yang menggunakan pesawat untuk pengintaian para polisi yang berjaga. Orang pertama yang menggunakan pesawat untuk pengintaian adalah Dr. Turner dan David Dim. Mereka berhasil memecahkan rekor pada tahun 1983 menggunakan Ferrari 308 GTS dalam waktu 32 jam 7 menit. Dan rekor tersebut bertahan selama 23 tahun hingga akhirnya dikalahkan pada tahun 2006. I reported a blue BMW speeding, leaving an hour in traffic and driving recklessly. RP advised unable to keep up for his tag. 12:39 NLSS. That's him right there. Does he see us? We'll hear in a second. Oh my god. Yeah, he's braking. He's turning around. Pada tahun 2006, rekor tersebut dipecahkan oleh sebuah sedan Jerman yang kencang, yaitu BMW M5 E39 dengan mesin 5000 cc V8 yang menghasilkan 400 horsepower. Dengan jarak sekitar 4.600 km, hanya ditempuh dalam waktu 31 jam 4 menit aja. Belajar dari kasus balapan sebelumnya, karena ternyata yang dibutuhkan balapan ini adalah reliability mesin, konsumsi BBM, serta teknik menghindari polisi. Maka modifikasi utama yang dilakukan bukan tenaga mesin, melainkan sebuah alat komunikasi, serta radar-radar yang sangat canggih. Contohnya dipasangin police scanner untuk mengetahui keberadaan polisi, kemudian ada radar detektor dan laser jammer yang bisa merusak radar speed gun polisi, lalu ada CB radio, serta ground-to-air radio yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pilot yang sedang mengintai polisi dari atas. Nggak lupa juga memasang GPS navigation dan juga night vision di interior agar pandangan jelas di malam hari ketika lampu mobil dimatikan. Supaya nggak dibilang halu, setiap mobil dipasangin kamera untuk merekam semua kejadian saat balapan berlangsung. Gokil sih kalau dilihat-lihat, bikin polisi yang bertugas jadi bingung dan kesulitan saat pengejaran. Di dalam mobil harus berisi 2-3 orang dan memiliki perannya masing-masing. Ada driver dan juga ada navigator dengan teropong yang bertugas untuk memberitahu keadaan sekitar dan keadaan yang jauh di depan kita. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. 2020 is now the deadliest year in U.S. history. Since late March, the U.S. has led the world with the most cases and the most deaths. Now at more than 300 people with the virus on board this cruise ship. The Diamond Princess saw the biggest cluster of cases now becoming a sin. It's time to open up. You don't want to go back to work? Don't go back to work. Pada tahun 2020, terjadi sebuah pandemi yang biasa dikenal dengan COVID-19. Sebuah masa yang kelam dan memakan banyak korban. Hal ini yang membuat beberapa negara melakukan lockdown atau penutupan akses di setiap tempat, termasuk di jalanan. Karena lalu lintas yang sepi, ini dia kesempatan peserta Cannonball Run untuk memecahkan rekor lagi. Dan bener aja, pas lockdown COVID bukannya PSBB, malah time attack dari New York ke California. Contohnya ada Audi A8 yang hanya memakan waktu 26 jam dengan kecepatan rata-rata 171 km per jam. Yang menarik, identitas dan detail perjalanannya dirahasiakan selama 3 tahun agar undang-undang pemberantasan pelanggaran lalu lintas mereka berakhir. Dan rekor tercepat sepanjang sejarah yang mustahil untuk dipecahkan lagi terjadi pada bulan Mei tahun 2020. Dengan tim sebanyak 3 orang, yaitu Arne Toman, Doug Tabet, dan Dunain Dilderius, berhasil memecahkan rekor dalam waktu 25 jam 39 menit menggunakan Audi S6. Dengan jarak sekitar 4.600 km, kecepatan rata-ratanya adalah 180 km per jam. Itu gokil banget sih. Uniknya, mobil ini dimodifikasi menyerupai Ford Taurus yang biasa digunakan oleh polisi Amerika. Udah pasti ini supaya nyaru, guys. Selain menambahkan police scanner, radar detektor, serta laser jammer, mobil ini juga ditambahkan kamera thermal di bagian atas yang berfungsi untuk memantau jalanan dan suatu objek ketika sudah mulai gelap. Bagian mesin juga di-upgrade nih. Contohnya pakai radiator yang lebih besar,
turbo yang dimodifikasi, ECU yang disetting lagi, dan gak lupa juga ada tangki cadangan 250 liter di bagasi, agar nggak sering isi bensin yang bisa memakan waktu. Memang, mayoritas yang memecahkan rekor dalam balapan ini bukan mobil Amerika, melainkan sedan Jerman dengan mesin yang sangat buas. Wajar sih, negara asalnya aja ada autobahn, jadi mobilnya lebih didevelop untuk kecepatan tinggi. Well, untuk saat ini masih belum ada yang bisa memecahkan rekor Audi S6 pada tahun 2020, dan sepertinya nggak akan bisa. Karena COVID udah selesai, yang dimana lalu lintas semakin crowded. Intinya, Cannonball Run adalah sebuah balapan ilegal yang memerlukan kecerdasan yang tinggi, dan juga mobil yang tangguh buat disiksa berjam-jam. Gak perlu kita tiru, cukup kita nikmati alur ceritanya aja.